Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Remawati dengan nomor NIM 142S1A020017 dari kelas dan prodi 3A atau Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen Ibu Desya Fakhrunisa MPD. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas organisasi kantor dan konsep organisasi kantor. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas organisasi kantor, prinsip-prinsip dari organisasi kantor, unsur-unsur organisasi kantor, dan bentuk dari organisasi kantor. Organisasi kantor adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama, itu menurut James de Moulin. Jadi, organisasi pasti memerlukan tempat untuk mengawasi dan mengumpulkan dokumen yang masuk dalam organisasi, tempat untuk menyalurkan tugas kepada setiap anggota organisasi, tempat untuk merencanakan kegiatan, dan tempat untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Yang pertama, prinsip tujuan. Jadi, tujuan organisasi, perkantoran atau kelompok, fungsi dalam organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalis. Tujuannya yang dimengerti akan berubah menjadi motivasi untuk pencapaiannya. Prinsip kesatuan fungsi. Jadi, setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan utama. Delegasi kekuasaan. Kepada setiap pejabat harus didelegasikan kekuasaan atau wewenang yang perlu agar pejabat tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. D. Rentang kekuasaan. Dengan rentang kekuasaan dimaksud berapa jumlah orang yang tepat menjadi bawahan seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, mengawasi dengan secara berhasil guna dan berdaya guna. Unsur-unsur organisasi kantor sebagai wadah atau tempat bekerja sama. Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat di mana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya organisasi, menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerjasama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan. Dalam proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Jadi dalam praktek jika kerjasama tersebut dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu disusun harus lebih sempurna. Dengan kata lain, proses kerjasama dilakukan dalam suatu organisasi. Jelas tugas kedudukannya masing-masing. Dengan adanya organisasi, maka tugas dan kedudukannya masing-masing orang atau pihak hubungan suatu dengan yang lain akan dapat jelas. Dengan demikian, pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bentuk-bentuk organisasi kantor. Salah satu usaha untuk menjadikan adanya fleksibilitas dalam angka pengembangan organisasi, maka bentuk organisasi harus diusahakan sederhana mungkin. 3 bentuk organisasi. Yang pertama bentuk lini, yang kedua bentuk staf, yang ketiga bentuk staf dan lini. Konsep komunikasi organisasi kantor juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Semakin efektif komunikasi kantor, suasana kantor juga akan semakin baik. Komunikasi formal adalah komunikasi yang struktur seperti komunikasi kantor ke atas ke bawah dan horizontal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak ada strukturnya, seperti komunikasi berbincang, bergosip juga termasuk komunikasi informal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi secara langsung antara pimpinan kepada publik. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Ruang lingkup komunikasi kantor. Ruang lingkup komunikasi kantor ini ada 4 macam. Yang pertama, konsep dasar komunikasi. Yang kedua, asas komunikasi perkantoran. Yang ketiga, permasalahan proses komunikasi. Dan yang terakhir, media komunikasi. Nah, itu teman-teman pemaparan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi organisasi kantor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.